Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa fi ayatil ughar kullu nafsin za'iqatul maut. Wa fi ayatil ughar al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Yang pertama sekali, marilah kita bersama-sama memuja dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kelapangan yang Allah berikan kepada kita malam hari ini, sehingga kita telah dapat menghadiri, mengunjungi rumah duka salah seorang keluarga kita, saudara kita, kerabat kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kedatangan kita ke sini yang pertama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara kita almarhum diampuni dosanya oleh Allah dan diterima amal ibadahnya dan ditempatkan almarhum pada tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kedatangan kita ke sini mudah-mudahan terhibur keluarga yang ditinggalkan. Kita bermohon mudah-mudahan Allah selalu memberikan ketabahan kepada anak dan keluarganya. Mudah-mudahan Allah diberikan kesabaran di atas ujian yang sedang menimpa sanak dan keluarganya. Salawat dan salam juga tidak bosan-bosannya selalu kita ucapkan kepada Nabi Yuna Muhammad dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat, dan juga kepada alim ulama sebagai penyambung lidah daripada Rasulullah. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai seperti janji Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Kullu nafsin za'iqatul maut. Allah mengkhabarkan, memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya kita dan semuanya makhluk yang diberikan oleh Allah nikmat kehidupan, dia itu di satu saat, di satu waktu dia akan merasakan kematian, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dilahirkan oleh Allah dan dikembalikan oleh Allah. Lahir tepe gerara di cara normal, cara operasi, dan juga tidak tahu kita di mana tempat kita dilahirkan oleh Allah. Walaupun seorang ibu itu menginginkan di rumah lahir bayi yang dikandung oleh dia, tapi Allah kadang-kadang berkehendak lain. Di saat kita telah lahir ke dunia menunggu kematian, dan cara Allah mengambil kita, mewafatkan kita, mematikan kita juga tidak sama. Sebahagian kita meninggal dunia dalam sehat, ada yang dalam sakit, dan sebahagian kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai seperti kejadian saudara kita ini, yang mana di dalam ilmu Allah bahwa sesungguhnya kita ini sudah ada kapan kita meninggal dunia
di mana tempat kita meninggal dunia, dan apa sebabnya. Itu sudah lama adanya dalam program ataupun rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menunggu dan menjalani. Kalau dia itu meninggal mesti di jalan, sedang berjalan, dia tetap meninggal di jalan. Tidak akan bergeser para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai seperti saudara kita yang barangkali beda dengan wafatnya, meninggalnya saudara kita yang lain, tapi apa boleh buat, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana, dan rencana Allah itulah yang berjalan. Walaupun kita punya keinginan dan punya rencana, tapi rencana itu kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana Allah, tidak akan terwujud keinginan kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu meninggal, wa antum muslimun, wa antum mu'minun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, di dalam ayat. Mati ihipeh mau kita mati, empot kesahta ihipeh empot kesahta. Yang penting dipesan oleh Allah, wa antum muslimun, kamu tetap dalam keadaan beriman dan muslim, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya, kejadian sesuatu yang tidak kita inginkan barangkali, pandanglah itu bahwa sesungguhnya Allah menampakkan tanda kebesarannya dan memastikan dalam ilmu Allah. Begitulah dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah direncanakan oleh Allah sebelum ada kita ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kehidupan di dalam dunia ini perlu kita sadari para jamaah. Kita merenung kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Al-malun, harta, kekayaan, wal banun, semua anak, zinatul hayatid dunia, itu adalah perhiasan kehidupan di alam dunia. Ngejerak Tuhan, hartamu yang kau kumpulkan, kekayaan yang kita cari siang dan malam, harta yang sudah kita kumpulkan begitu banyak, itu semuanya zina. Arti zina, manusia itu bangga dengan kayanya, bangga dengan banyak hartanya, bangga dengan banyak pangkat dan jabatan macam-macam. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang manusia itu berhias dia, berbangga diri dia, bermegah-megah dia dengan hartanya. Wal banun, ada manusia yang bermegah dengan anaknya, sudah jadi ini, jadi itu, jadi itu, jadi ini, macam-macam. Tapi yakinlah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang kamu banggakan, anak yang kamu banggakan akan berakhir, akan sirna, akan lenyap, akan binasa. Apa intinya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Kalau kita orang yang berakal dan sehat akalnya, jangan kamu habiskan waktumu untuk mencari hartamu. Kenapa? Karena kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang yang cerdas, yang tidak ingin habis waktunya untuk mengumpulkan barang yang sementara. Mana itu? Harta dan kekayaan. Hanya orang cerdas yang tidak mau habis waktunya untuk mencari harta, karena dia tahu harta akan berakhir, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban. Kedua, wal baqiyatus salih, amal yang salih, kebaikan yang terus menerus, itulah yang paling baik, itulah pahala yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairun amala, dan sebaik-baik yang kita rencanakan dan yang kita cita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagi orang yang beriman, bagi orang yang sehat akalnya, yang terang hatinya, dia akan mengutamakan amal yang soleh. Kenapa? Amal yang soleh yang akan kekal, amal yang baik akan menemanimu, dan bahkan itu kata Allah dalam Al-Quranul Karim, pahala yang baik itu, amal yang soleh itulah pahala yang baik di sisi Allah, dan itu mestinya yang harus kita cita-citakan, kita menjadi orang-orang yang bisa melakukan amal yang soleh, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan tidak beribadah, jangan tidak melaksanakan amal soleh, karena itulah pahala yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun demikian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuai apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim, fakhalafa min ba'dihi khalqun ada'u salata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna khayya. Masa demi masa, artinya dari masa Rasulullah itu terus, masa sahabat dan terus masa tabi dan tabi'in, habis masa yang baik-baik, maka kata Allah nanti akan datang satu masa setelah mereka yang baik itu. Apa penggantinya? Satu generasi, satu kelompok manusia, yang mana manusia itu waktunya yang sudah jelek. Bagaimana sikap mereka? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada'us salat, mereka itu menyia-nyiakan sembahyangnya, wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwatnya. Ini Tuhan wahyu Al-Quran, setelah masa yang baik berakhir, orang-orang yang baik meninggal dunia, dicabut oleh Allah. Siapa? Tentu masa Nabi berakhir, masa sahabat berakhir, masa tabi'in berakhir, tabi'in berakhir. Nanti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu semua akan digantikan oleh satu generasi, yang mana generasi itu karakternya, keadaannya, dan perbuatannya itu adalah menyia-nyiakan sembahyang. Oh ya, generasi ini. Yang mana generasi kita hari ini apa kelakuannya? Mengentengkan sembahyang. Sembahyang geronae. Kata-kata menyia-nyiakan sembahyang ada beberapa macam modelnya. Yang pertama disebutkan orang menyia-nyiakan sembahyang, gerekin pernah tungku mulai ariuca ini nya empot mulai ariuca nya tengerumpang ngeputih gerekin pernah tungku kayak cara model. Ya, kena Tuhan, generasi yang akan datang nanti adalah generasi yang jelek, yang kotor, yang kotek nalahe bahasa gayo. Kuna kotek gere pernah penting rasai sembahyang. Generasi ini. Ini zaman kita yang mana manusia yang hidup di zaman ini mudah dan enteng meninggalkan sembahyang. Yang pertama, orang yang tidak sujud sama sekali kepada Allah. Berapa banyak? Ada orang tua ngetul, adeba sebujang, deba muda. Ini adalah generasi yang jelek yang sudah sampai saat ini karena kelakuannya kata Allah ada'us salat. Memang gere pernah sembahyang. Gere pernah dekat masjid padahal ling azan tongket kita mengi, tapi tidak pernah tertarik. Kenapa? Karena dia itu generasi yang paling jelek, hidupnya dalam keadaan menyia-nyiakan sembahyang. Yang kedua, kata-kata ada'us salat, mengentengkan dan menyia-nyiakan sembahyang. Sembahyang selalu terlambat. Arti terlambat di luar waktunya. Sempat pula porami nyasar ini masa mendekat. Mutik coklat, kadang-kadang tah nomang, tah berbuah, porami hingga dia berani melewatkan waktu asar, hingga asarnya bukan di waktu asar, di waktu maghrib. Ini adalah generasi yang kotor, yang jelek, termasuk orang menyia-nyiakan sembahyang. Oh ya Allah.
Dan termasuk lagi orang atau salat, orang menyia-nyiakan sembahyang itu ada di arga. Berapa tahun yang tidak sembahyang, nyedaboh sembahyang. Oh ya si uduk begini kabar. Artinya ada sebahagian manusia yang dia termasuk orang menyia-nyiakan sembahyang. Artinya puluhan tahun, belasan tahun dia tidak salat, baru taubat, udah itu dilupakanlah salatnya yang puluhan tahun. Ini termasuk orang ada salat. Dan termasuk lagi generasi yang kata-kata menyia-nyiakan sembahyang, rajin sembahyang. Tapi gerebeti hetah betul tahgi oya pilih. Li sembiang. Tapi cara uduk gerebeti he. Cara nangka sembiang gerebeti he. Cara istinja gerebeti he. Masuk bak sembiang kunah takbir teh, kunah niat teh, kunah Fatihah teh. Oh ya gitu, justru kena belajar. Itu termasuk generasi yang paling jelek, generasi yang kotor, yang menjijikkan, sembahyang rajin kepada Allah tapi tidak punya ilmu. Bukankah Rasul pada masa hidupnya pernah kejadian? Hana kejadian sahabat beserta Nabi sedang kunul-kunul isyarat tempat, datang seorang laki-laki sembahyang dia mulai takbir sampai salam. Setelah dia salam, dia gabung dengan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Irji, kembalilah kamu, salli, sembahyanglah kamu belum sembahyang. Artinya sara sahabat, sara jemaah ngemari semiyang, ngemari assalamualaikum, geh ku Nabi. Ulai semiyang Nabi. Oh kita semiyangnya. Semiyang ya tuh Nabi. Ngambil sembiang gabung we irji wasalli kata Nabi. Ulai sembiang kau ilang sembiang sampai 2 dan 3 kali Nabi menyuruh dia salat, padahal sudah 3 kali salat. Kenapa? Karena menjelaskan Nabi arah sembiangnya segitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalih merasa kita aku ini ngemulu tobat, ngemulu sembiang, tapi Fatihah ilang roh. Kunci sembiang Fatihah salah satu pitu ayat dan rumpang iban kita tah Fatihah tepeh gibra belajar agak tengah beres mutamah kodek kita berjamaah. Ayat hebat iblis. Salah satu orang yang sudah kena perangkat iblis apa? Orang yang rajin sembahyang tapi gibra belajar. Orang ngakona penjara, ngakona jarum setan ya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh beribadah tanpa ilmu. Apa yang terjadi pada Rasulullah sudah 3 kali dia sembahyang masih disuruh sembahyang oleh Nabi. Kenapa? Karena ada perkara yang belum tuntas dalam sembahyangnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini generasi yang paling penting. Yang selanjutnya wattaba'us syahawat. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala akan datang generasi yang mana karakter model generasi ini semiyang tarik gara pernah beban rasa semiyang wattaba'us syahawat, yang dia mengikut syahwat. Hana syahwat deh keinginan. Kuna gini judi kena judi, nusuh kena nusuh, togel. Artinya dia tinggalkan sholatnya, dia abaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru larangan Allah yang dikerjakan. Itulah generasi yang jelek dan kotor yang sudah tiba kepada kita di perjamaah yang dimuliakan oleh Allah. Gara merasa salah main judi, cerdik nalah jemaah Allah. Gara jadi salah we nyabu, masang togel. Allah ya Tuhanku. Kuda akal osah Tuhan gara kita bedan hisi halal, hisi haram. Hisi jero, hisi kote. Gara bedan kita para jamaah. Oh ya tunai akal teu gini sehat. Man kita merang, badan teu sehat tapi roh teu gini sehat. Maka lebih baik sehat rohani daripada sehat jasmani tapi rohnya tidak sehat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa janji Allah kepada orang itu? Fayalqauna hayya, maka orang yang meninggalkan semiyang ditetah gimana belajar, ngatarin semiyang di qada-qadai, dan orang mengikut hak syahwatnya dan hawa nafsunya, hal haram tidak dipedulinya, fayalqauna hayya. Dia akan menemukan kata Allah satu khayya. Apa itu khayya? Khayya itu kata Wahab bin Munabbah, satu sungai dalam neraka jahanam yang paling bawah sekali. Tempat tegi-tegi sembiang ngejelas Al Quran. Di tempat itu arah-sara sungai, arah-sara wai, yang mana tempat wai ini itu neraka nalahai, neraka jahanam. Dia paling panas sekali dan paling kotor rasanya pun. Bagaimana bayangnya kalau sempat waih neraka oyana setetes kata Wahab bin Munabbah jatuh ke dunia, sara tetes sempat jatuh ke dunia, empot jemamih nih dunia ini. Oyana tempat kita sigara sembiangna, sing lalin sembiangna, si sembiang ditah tapi rusuh dunia sembiang. Ya, yang kedua, keterangan Ibnu Abbas, apa makna daripada khayya? Makna khayya itu tempat orang yang tidak sholat, dia khayya kata Ibnu Abbas satu lembah di dalam api neraka jahanam, yang mana lembah-lembah lain berlindung kepada Allah, takut dia kepada lembah itu. Jadi artinya arah sara lembah wah neraka jahanam, oya gi ora-pora wai selain petrih timwe noyana. Oh ya, tempat pendiri itu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ganjaran kepada orang yang enteng-entengkan semiyang. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sadarlah. Ya kunah pejerak ta para jemaah iga gara kita ingatkan diri ta gara merah. Hana sebab karena pong tadi pernah ingatkan kita. Iga male kena berubah pilih pong ta. Ika pong te jemaah kontek, pernah kita berubah. Jemaah tukang judi, baru teduh judi, entineh pengih babu judi. Ika pongnya jemaah nyak mati dur judi. Bahkan kadang-kadang malempot ke sahe, masang kadang-kadang masang. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kita baca hukum mereka, la ilaha illallah. Masang. Oh, ika sempatnya ya Allah ya Tuhanku. Oh ya, ika maaf, ika modelnya jimampot. Ngupeh deh innalillahi. Alhamdulillah. Orang yang maksiat meninggal bukan musibah, syukur. Kenapa? Maksiat kita ini sebenarnya yang mengundang malapetaka. Rasul mengatakan keburukan orang yang tidak sembahyang itu merembet kepada 70 orang keluarganya dan ahli dan tetangganya. Entah kita sembiang di sembiang sepaki, oh ya penyakitnya usah Tuhan nggih ya, tikus penyele, corona nggih. Oh ya bagi sembiang nih sebenarnya. Jadi penyakit diturunkan oleh Allah, bukan siapa sebabnya. Gara sembiang, maka wajar kalau Allah berikan banjir, rom, gijroh, melangkah, pupuk. Oh ya meh tapi sembiang ya. Ika ngemeh kita sembiang pupuk mudah Tuhan ya. Gerok pupuk bermurid syaratnya hana. Laksanakan kewajibanmu kepada Allah, lunasi janjimu kepada Allah, maka Allah akan melunasi janjinya kepadamu. Apa? Diberikan makmur kepadamu. Tempat soal sambaya ika gara meratungku meh bural mata tenerah yarga gara dapet bural mata. Kenapa? Salah caramu. Kuna salah caramu, kewajib urung Tuhan, janji urung Tuhan, tuntutan Allah tidak kamu laksanakan, maka apa yang kamu harapkan tidak diwujudkan oleh Allah. Maka bahkan dalam keterangan, apabila kamu taat kepada Allah, patuh kepada Allah, betul-betul taat kepada Allah, maka dunia dan isinya akan ditundukkan oleh Allah kepadamu. Termasuk Tuhan.
Ika kita urung Tuhan hijrah, ngurung Tuhan hijrah mati mah aku mikirnya ya. Wai Tuhan kita ini napas Tuhan penosah penengon osah Tuhan tapi ngurung Tuhan firman. Masya Allah nguan qalu inna lillahi wa inna ilaihi nguan para jamaah. Jangan murid. Arti murid ini baru arah artinya semiyang beribadah, bukankah itu faedah umur? Artinya berguna murid ini jika kita beriman dan beramal saleh. Jika gara beriman, gara amal saleh, guna le hartamu, gara berguna, nampin pot. Nampin pot. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan geh tuwe semestinya geh taat ke Tuhan. Geh tuwe geh dekat ke Tuhan. Semestinya noya kita makmuran masjid kita ikut hawa nafsu. Guna hawa nafsu, guna kena nati kita berhenti para jemaah. Coba kita pakati hati kita untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu, untuk beribadah berjamaah. Itu hawa nafsu. Maka yakinlah tidak ada orang yang selamat, tidak ada orang yang diridai oleh Allah, tidak ada orang yang dirahmati oleh Allah kalau sudah meninggal dunia selain orang yang beriman dan beramal saleh. Yakinlah orang beriman itu kesenangannya kapan? Setelah meninggal dunia. Kenapa? Karena Allah Ta'ala begitu meninggal dunia maka akan diberikan semua pahala untukmu. Mulai alam pertama kamu di kuburan, dijadikan oleh Allah kuburanmu kebun daripada kebun surga. Artinya apa? Seperti kita masuk rumah yang mewah, istana yang mewah, begitu orang yang beriman masuk kubur. Sebaliknya para jamaah, jika sempat kita gara pernah tunggu, gara pernah beribadah kepada Allah, maka masuk kuburan, dipurasri dijadikan lubang ataupun hana bahasa kitanya rara daripada hari apanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita ni dan anak-anak kita didik untuk beribadah kepada Allah. Kati ara guna murid, katinti payah murid. Mudah-mudahan kita ini arah kita buatan insyaallah bermakna, beruntung dan berfaedah kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.